Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada anak-anakku yang selalu Bapak cintai dan Bapak sayangi, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat semua, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan dijauhkan dari seluruh musibah, khususnya yang saat ini yaitu pandemi COVID-19. Tapi tetap jangan lupa jaga protokol kesehatan. Seperti biasa, sebelum Bapak membuka pelajaran pada hari ini, menyampaikan materi pada hari ini, kita melaksanakan doa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah, kita diberikan kefahaman oleh Allah, kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, khususnya bermanfaat kepada diri kita sendiri, umumnya kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Ala ilmin wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawihi salafun salihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, doa telah kita panjatkan, semoga Allah mengijabahnya. Amin Allahumma amin. Dan seperti biasa, sebelum Bapak memulai pembelajaran, tidak lupa untuk melaksanakan absensi. Jadi jangan lupa diberitahukan kepada teman-temannya ya Dek, untuk yang izin tidak bisa hadir dikarenakan udzur sesuatu, silahkan di on kameranya untuk melaksanakan absensi pada pertemuan hari ini ya. Oke, silakan. Dan jangan lupa sekali lagi Bapak ingatkan yang izin agar untuk menghubungi Bapak dan diberikan alasannya karena apa tidak mengikuti pertemuan pada hari ini. Oke, tetap semangat semuanya ya, walaupun sekolah dilaksanakan secara online, secara daring, tetapi jangan sampai menurunkan semangat kita dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, oke. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk membaca materi berkaitan dengan sedekah, hibah dan hadiah. Bagaimana anak-anakku? Sudahkah dibaca bukunya berkaitan bab 5, yaitu sedekah, hadiah dan hibah? Alhamdulillah kalau sudah. Oke. Jadi nanti Bapak akan mengulas kembali, akan menerangkan secara jelas, karena waktu pertemuan yang lalu hanya Bapak menyuruh kalian untuk membaca, dan pada hari ini Bapak akan menerangkannya. Karena apa kok Bapak sistemkan seperti itu? Agar anak-anak semua ketika Bapak jelaskan, anak-anak sudah paham, sudah mempunyai pandangan atau gambaran umumnya. Dan hari ini akan Bapak jelaskan secara terperinci. Baik, pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang sedekah. Dari anak-anakku semua, murid-muridku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, adakah pertanyaan tentang sedekah? Tidak ada? Gantian Bapak yang bertanya balik kepada kalian, apa itu sedekah? Ada yang tahu? Oke. Sedekah ini adalah
hal yang tidak asing lagi kita dengarkan. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata apa? Shadaqatun, yang berarti memberikan. Nah, secara istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin, kepada orang fakir, kepada orang yang sedang tertimpa musibah, kita berikan sedekah sebagai kabar gembiranya, ya. Dan kita ketika memberikan itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian pemberian atau sedekah hendaknya dilandasi dengan penuh sifat ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai ada unsur riya, ada unsur ujub atau takabur. Jangan sampai ada unsur sombong, ingin dipuji oleh orang lain. Jangan, karena dengan adanya sifat tersebut menggagalkan atau menghalangi pahala kita dalam bersedekah. Bersedekah itu dilaksanakan atau dilakukan tidak menunggu ketika sudah kaya. Tidak, ya. Sedekah itu bagaimanapun keadaan kita, yang namanya memberi kepada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita, harus kita memberi. Karena apa? Al-muslimu atau al-mu'minu akhul mu'minin. Orang mukmin itu saudaranya orang mukmin yang lain. Saling berhubungan, saling bersilaturahim, saling menolong dan saling memberi. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan hukum dan dalil sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikuatkan, sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Nah, ini wajib. Kok bisa berbeda, Pak, hukumnya? Karena apa? Dalam qawaidul fiqh itu al-hukmu yadullu ma'a illatiha. Hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya. Jadi hukum aslinya itu sunnah muakkadah, tapi di kondisi tertentu dapat menjadi wajib. Kemudian berkaitan dengan hukum sedekah juga, ya, dapat berubah menjadi haram. Ingat, apabila kita mengetahui barang yang kita sedekahkan atau yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan atau maksiat, itu haram. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha'u wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari ridha Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Kemudian juga
wa tasaddaqu alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yang membalas itu Allah. Berarti ketika yang membalas itu Allah, maka pahala yang akan kita terima itu sangat besar sekali. Dan manfaat bersedekah ini perlu diingat ya, sebagai kesimpulan juga pada pertemuan hari ini berkaitan dengan manfaat sedekah. Dalam buku ya, halaman 96, as-sadaqatu tasuddusak aina baban minassu. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Masya Allah. Dan sedekah itu dapat menjadi sebuah obat. Dawu mardakum bisedekah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah itu sangat banyak khasiatnya, sangat banyak manfaatnya. Bahkan di keadaan yang seperti saat ini, di keadaan pandemi virus COVID-19, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mampu menolak bala. Banyak sekali. Dan yang di buku ini hanya sebagian, dan masih banyak lain dalil-dalil dan manfaat-manfaat berkaitan dengan melaksanakan sedekah. Tentunya sedekah itu adalah sebuah bentuk kekeluargaan, bentuk keharmonisan, bentuk saling tolong menolong, kesosialan, khususnya kepada saudara muslim. Namun perlu diingat ya, sedekah itu tidak hanya kepada orang muslim, tetapi linnas, kepada semua manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang membutuhkan. Karena ada salah satu cerita, ada seorang wali Allah Ta'ala yang sangat fakir dalam dunianya. Dia ingin sekali untuk bersedekah, memberi. Kemudian apa yang dia lakukan? Ya, yang dia lakukan adalah di tengah malam dia melepaskan bajunya, masuk ke dalam hutan dan merelakan tubuhnya itu digigiti nyamuk. Karena sangat inginnya untuk bersedekah. Sebagaimana yang telah tadi Bapak sampaikan, sedekah itu mempunyai banyak manfaat. Nah, mari setelah kita mempelajari tentang sedekah ini, sampainya rumah kita singkirkan atau sisakan sedikit dari uang satu kali kita, entah itu 500, kita kumpulkan satu minggu. Yang cowok-cowok, murid-murid Bapak, ketika berangkat Jumu'ahan kita masukkan satu hari 500. Kalau satu minggu berapa? 3.500 ya, 3.500. Nah, kita latihan dari sejak dini untuk selalu bersedekah kepada siapapun. Jika kita menemui orang yang di jalan membutuhkan, langsung kita tolong. Tidak usah takut-takut. Ya, kita niatkan dengan baik, kita niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada sombong, jangan sampai ada rasa ingin dipuji oleh orang lain. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita selesai membahas masalah sedekah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah hibah, dan selanjutnya lagi hadiah. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini banyak manfaatnya, terkhusus untuk Bapak sendiri dan murid-murid Bapak yang selalu Bapak cintai dan saya sayangi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata Bapak yang menyinggung murid-muridku semua. Bapak mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum wal 'afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo